Selamat pagi untuk kita semuanya. Kita kembali bertemu dalam pembelajaran pendidikan anak-anak Kristen. Dan hari ini kita akan belajar dari bab 10, yaitu relasi yang bermakna antara keluarga, gereja, dan sekolah. Tapi sebelum kita belajar, kita lebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur kami sempurnakan bagimu ya Tuhan akan penyertaan-Mu, akan kasih-Mu, anugerah-Mu yang berkati kami hari lepas hari hingga pada hari ini kami boleh kembali belajar. Berkati kami Tuhan supaya kami boleh dalam keadaan sehat dan sukacita dalam belajar, sehingga apa yang kami pelajari kami boleh memahami, mengerti, bahkan lakukan dalam kehidupan kami. Kami sungguh pertaruhkan waktu belajar hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar dari bab 10. Dikatakan dari sana itu relasi antara keluarga, gereja, dan sekolah. Dan bahan bacaan kita dari Alkitab itu boleh dibaca dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 7 sampai 9, dan juga Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai 15. Kita mau belajar dan kita boleh mengerti bahwa manusia adalah makhluk yang istimewa, bahkan dikatakan makhluk sosial yang Tuhan ciptakan, sehingga manusia itu berbeda dari ciptaan Tuhan yang lainnya. Kenapa? Karena ada keistimewaannya. Tuhan beri kita akal, pemikiran, sehingga kita itu bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, bahkan juga berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kita kira-kira apa yang kita lihat relasi antara tiga tadi itu, antara keluarga, sekolah, dan gereja. Kita mau lihat, kita belajar hari ini dari bab 10 itu, kita mau lihat ada 4 bagian yang mau kita pelajari, yaitu yang pertama dikatakan di sana anak dan pendidikan. Sementara yang kedua adalah pusat pendidikan, berarti 3. Dan yang ketiga adalah relasi antara sekolah dan keluarga. Dan yang keempat adalah masalah sosial dalam kehidupan remaja. Jadi ada 4 submateri atau subtema yang mau kita pelajari hari ini. Kita akan belajar untuk bersatu. Dikatakan di sana anak dan pendidikan. Anak itu merupakan anugerah Tuhan kepada keluarga. Oleh karena itu Tuhan menginginkan anak itu tengah-tengah keluarga dibantu, dibimbing, diarahkan untuk meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak itu yang diberikan Tuhan, sehingga untuk mengembangkan itu perlu dikatakan sana itu didikan, perlu arahan supaya potensi yang dimiliki anak itu terarah. Sehingga banyak sekarang ini orang tua mencari sekolah yang berkualitas dengan tujuan supaya anaknya boleh dididik dengan baik dalam dunia pengetahuan, bahkan dalam keterampilan, dalam karakter, bahkan juga iman kepada Tuhan. Sehingga dikatakan di sana bahwa anak itu sebagai objek pendidikan. Kenapa? Diharapkan melalui pendidikan yang tepat dan layak, orang tua tentu berharap bagaimana supaya anak-anaknya itu boleh menjadi anak-anak yang pintar, yang cerdas, yang berakhlak, bahkan juga
dikatakan di sana bermoral, bahkan takut akan Tuhan. Sehingga kita lihat itulah pentingnya pendidikan, bisa mengarahkan, membimbing supaya potensi-potensi yang ada dalam diri anak itu boleh berkembang dengan baik. Sehingga dikatakan di sana baik secara fisik, bahkan secara rohani dia bertumbuh sempurna. Jadi itu kira-kira yang boleh kita lihat dikatakan sana anak dan pendidikan. Sehingga walaupun dikatakan sangat perlu anak itu arahan dan bimbingan supaya dia bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Dan juga boleh kita melihat contoh bagaimana Salomo dia dibimbing, diarahkan dari Natal supaya dia lebih terampil, lebih dia bisa dipakai Tuhan, sehingga orang yang Daud menyerahkan kepada Nabi Nathan untuk membimbingnya. Artinya banyak juga orang tua karena mungkin keadaan waktu, situasi yang tidak bisa maksimal mendidik anaknya dalam dunia pendidikan, dalam sekarang teknologi kecanggihan sekarang, sehingga orang tua menyerahkan kepada sekolah. Dan juga kita lihat yang bagian yang kedua dikatakan tri pusat pendidikan. Berarti kalau tri itu berarti 3 ya, karena sekarang kita mau belajar. Kenapa dikatakan tri pusat pendidikan? Apa aja rupanya itu? Rupanya yang 3 itu apa? Dikatanya pertama keluarga, yang kedua gereja, yang ketiga sekolah. Sehingga ketiga ini dikatakan berrelasi, hubungan erat untuk membangun bahkan membentuk seorang anak itu. Nah, kita mau lihat bahwa pendidikan dalam konteks keluarga dikatakan itu dalam pendidikan yang primer, utama, bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Dalam arti secara sosial, edukasi, artinya anak itu dibimbing di rumah. Sehingga dikatakan di sana orang tua bahkan seluruh anggota keluarga memegang peran penting dalam dikatakan di sana itu membimbing anak itu. Sehingga dikatakan khususnya itu dalam proses sosialisasi, bersosial, bahkan juga edukasi, bahkan dikatakan pembiasaan atau hobi. Nah, itu kira-kira kita lihat, sehingga kita lihat kan dia mirip bapaknya ya, atau mirip ibunya ya, atau cara bicaranya lah, atau gayanya lah, dia mengikuti pola yang ada di rumah itu. Sementara dikatakan di sana pendidikan dalam konteks gereja, bagaimana dikatakan di sana bahwa anak itu diminta berinteraksi dengan seluruh anggota gereja. Sehingga dari kecil mungkin dibawa ke sekolah minggu, ada kelompok remaja, ada pemuda. Di sana dia diarahkan, dibimbing bagaimana supaya sebagai anak remaja atau pemuda itu boleh hidup sesuai dengan norma atau nilai-nilai kehidupan orang Kristiani. Sehingga dikatakan di sana bagaimana keluarga dan gereja bekerja sama. Karena gereja itu kan terdiri dari keluarga-keluarga ya dalamnya. Dan sementara keluarga itu disebut juga gereja mini. Jadi gereja itu kumpulan gereja-gereja mini. Jadi kita boleh lihat di sana bagaimana hubungannya sangat erat. Sehingga dikatakan di sana bahwa gereja menjadikan pribadi anak itu menjadi pribadi yang percaya Tuhan, yang punya pendirian, bahkan dikatakan di sana dia bisa menjadi aktivis gereja. Jadi dalam arti dia ikut kegiatan-kegiatan kerohanian di gereja, tidak vakum. Jangan misalnya datang gereja hanya duduk diam baru pulang, tapi dia ikut ambil bagian, dia bersosial, dia berinteraksi dengan sesama anggota gereja, sehingga dengan itu dia semakin dibentuk untuk lebih menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan juga dikatakan pendidikan dalam konteks sekolah, bagaimana juga dalam konteks sekolah anak memperoleh pendidikan formal. Kalau tadi mungkin di rumah informal, bahkan juga di gereja seperti informal, tidak berstruktur gitu ya.
Tetapi dikatakan sekolah itu dia akan anak memperoleh pendidikan formal, artinya terprogram dan terjabarkan dengan dikatakan tetap, artinya baik berupa pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan maupun sikap terhadap mata pelajaran. Jadi anak berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas bersama teman sebayanya. Jadi kan di sekolah itu lembaga yang dirancang gitu ya untuk pembelajaran peserta didik di bawah pengawasan guru. Jadi kita lihat di sana bagaimana sekolah itu juga menjadi mitra. Jadi bergandengan tangan dengan keluarga, bahkan gereja, sehingga tadi disebut tripusat pendidikan. Jadi tiga-tiganya bekerja sama, nggak usah berdiri sendiri. Jadi dalam arti jangan nanti kalau anak itu agak mungkin tidak seperti orang katakan ketuntunan firman Tuhan, oh yang salahkan gereja, percuma sekolah minggu, percuma pergi gereja, atau percuma sekolah. Tapi tiga-tiganya punya tanggung jawab. Bagaimana keluarga, gereja, dan sekolah. Itu disebut makanya katakan tripusat pendidikan. Sementara yang ketiga dikatakan di sana itu bagaimana relasi antara sekolah dan keluarga. Karena dikatakan di sana itu sekolah merupakan pihak sekunder sebenarnya dalam pendidikan anak. Sebab apa? Pihak primer itu adalah keluarga. Yang utama keluarga. Jadi sekolah memiliki tugas ganda yang harus dipikul. Kenapa? Sekolah menjalankan pendidikan kepada anak-anak yang dipercayakan orang tua kepada guru untuk mengambil bagian atau berpartisipasi dalam membentuk kepribadian, karakter dalam kehidupan rohani yang bertumbuh. Jadi kita boleh lihat di sana bagaimana guru itu mempunyai peran penting, sehingga dikatakan dia merupakan apa? Guru sebagai fasilitator, sebagai motivator, mentor yang merancang proses pembelajaran secara formal, sehingga dikatakan sana lewat sekolah itu, lewat wadah itu, ilmu pengetahuan bisa sampai kepada peserta didik. Dan juga dikatakan menjadikan murid itu menjadi pribadi yang memiliki norma aturan, bahkan dikatakan di sana menjadi anak yang bertanggung jawab, yang punya keterampilan, bahkan dikatakan di sana menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kita lihat di sana bagaimana sekolah berdasarkan orang tua mendorong anaknya untuk belajar sungguh-sungguh. Sekolah juga mengarahkan anak-anak itu, jadi supaya dikatakan sana nggak bisa terpisah, punya relasi yang baik. Kenapa kira-kira perlu? Karena dikatakan sana itu bagian yang keempat tadi, ada masalah sosial dalam kehidupan remaja. Artinya tidak semua anak memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan. Artinya sana itu ada banyak masalah yang dihadapi, baik itu masalah keluarga, masalah lingkungan, bahkan juga dikatakan di sana masalah pribadi anak sendiri. Sehingga bagaimana kira-kira dikatakan di sana keluarga yang tidak mampu itu banyak masalah yang kadang membuat anak itu tidak bisa dengan baik melanjutkan pendidikannya. Sehingga dikatakan di sana masalah-masalah perlu dipecahkan, selesaikan. Makanya perlu kadang konselor. Dia datang ke gereja, dia dibimbing dalam firman Tuhan, sehingga dia punya kerinduan dan situasi yang bagaimanapun dia boleh datang belajar. Jadi kita mau belajar hari ini, dikatakan relasi, berarti hubungan, kerjasama, sekolah, gereja, dan keluarga. Jadi kita boleh lihat di sana yang tiga lembaga ini bekerja sama, bergandengan tangan membentuk anak itu menjadi anak yang punya pengetahuan, bisa mengembangkan potensinya, bahkan bisa berguna bagi bangsa
bahkan juga bagi orang-orang sekitarnya. Sehingga firman Tuhan katakan oleh penulis Amsal, dikatakan dalam Amsal pasal 22:6 dikatakan di sana, didiklah anak muda itu pada masa mudanya. Sehingga dikatakan sehingga pada masa tuanya tidak menyimpang dari jalan itu. Jadi kita mau lihat di sana, kenapa itu perlu dikatakan kerjasama itu. Kita mau lihat. Alkitab katakan tadi dalam kitab Ulangan, kira-kira apa tugas orang tua itu? Kalau kita baca kitab Ulangan itu, nanti ibu harap anak-anak ibu baca, dikatakan di sana bagaimana orang tua itu punya tugas untuk mengajari anak berulang-ulang. Dikatakan ajarkan berulang-ulang. Baik dikatakan itu mau tidur, bahkan dikatakan bangun tidur, lagi dikatakan pergi jalan-jalan, atau mungkin lagi waktu ada waktu luang. Artinya bagaimana berulang-ulang. Kenapa? Karena tadi katakan penulis Amsal kan firman Tuhan itu yang menjadikan kita menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga dikatakan pemazmur, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kita boleh lihat di sana, bahkan Rasul Paulus menjelaskan dalam kitab Efesus pasal 4 bagaimana dikatakan di sana bahwa Tuhan memberikan karunia kepada setiap orang. Kalau ayat 11 itu dikatakan satu, baik rasul, baik gembala, baik penginjil, baik guru, semua diberikan Tuhan. Untuk apa? Untuk membangun kerohanian, membangun kepribadian orang-orang yang percaya. Jadi kita boleh lihat di sana hubungannya, relasinya, kolaborasinya. Jadi ibu harap anak ibu boleh menyadari, aku ini kan anggota keluarga. Pelajaran apa yang kudapat di keluargaku? Berarti aku sebagai anggota keluarga juga, sebagai seorang anak juga nggak lepas dari sekolah, nggak lepas dari gereja. Berarti tiga-tiganya ini lebih membentuk pribadi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kita boleh lihat bahwa apa yang kita pelajari hari ini boleh kita simpulkan. Kira-kira apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Bahwa dikatakan di sana yang pertama itu sekolah merupakan pihak sekunder dalam pendidikan anak, tapi yang primer adalah keluarga. Dan yang kedua, sekolah hadir sebagai mitra yang berkolaborasi dengan keluarga untuk mendidik anak atau mendidik generasi penerus. Jadi tidak bisa terlepas. Bahkan dikatakan di sana yang ketiga bahwa komunikasi antara sekolah dan keluarga perlu terjalin. Jadi secara keluarga dituntut untuk apa? Untuk dikatakan memberikan dorongan, memberikan dukungan supaya kelangsungan pekerjaan Tuhan menjadikan anak itu menjadi anak yang dewasa dalam fisiknya, dewasa dalam imannya. Nah, itu kira-kira dikatakan di sana kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Dan ibu harap semua anak ibu itu boleh paham. Contoh kita lihat bagaimana kalau belajar kehidupan Samuel itu kan bagaimana ketika Hana berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku anak. Kalau aku nanti punya anak, berdoa pada Tuhan. Sehingga kita boleh lihat ketika dia berdoa, dia mengandung anaknya lahir Samuel, dia bawa kepada Tuhan. Dia tinggal di rumah Tuhan. Imam Eli membimbing dia, mengarahkan dia, sehingga dia bisa berhasil menjadi anak Tuhan. Dan kita lihat juga bagaimana Timotius itu dari kecil dia udah diajari firman Tuhan oleh neneknya, oleh ibunya. Maka setelah dia menuju dewasa, dia diajari oleh Paulus sehingga dia menjadi berhasil. Jadi kita boleh lihat di sana
bagaimana seorang anak berhasil dalam hidupnya, dia harus betul-betul dibimbing, dibina oleh 3 lembaga ini. Katakan di sana relasi antara keluarga, sekolah, dan gereja. Jadi kerjasama itu pusat pendidikan supaya menjadi anak yang berhasil. Itu pemerintah hari ini. Ibu harap semua anak ibu hafal Amsal 22 ayat 6. Jadi nanti kirim videonya, baca Amsal 22 ayat 6, dihafal dan dipraktikkan dalam hidup supaya firman itu dipegang, dijadikan kita jadi pribadi yang berhasil. Jadi sampai di sini pemirsa hari ini. Selamat siang untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.